Yang jaganya tuh ada ibu-ibu setengah baya sama wanita muda lah. Kalau dibilang masih gadis mungkin ya. Nah, cuman aku lihat posisinya kalau yang si wanita yang agak muda itu lagi ngegoreng. Mau muntah, gue ngeliat ke arah si anak gadisnya si ibu yang lagi ngegoreng, yang lagi ngebelakangin gue, Bang. Itu kepalanya muter, Bang, ke belakang. Dia bilang tuh gini, Mas, tolongin saya, katanya. Tolongin? Minta tolong. Mas, tolongin saya, tolongin kami, katanya. Seperti gitu. Nah, terus gue ngelihat lagi ke arah warungnya. Itu dua makhluk itu, dua sosok itu seperti jalan mendekat ke arah kita. Tiba-tiba kita tuh ketemu suatu perkampungan. Mang Usup juga aneh. Perasaan nggak ada perkampungan loh, kata Mang Usup tuh. Ya, hutan bambu, cuman hutan bambunya itu jadi gini, Bang. Tau nggak? Oke, lorong seperti gitu. Lorong. Yeah. Seperti lorong, ketemu sudah tergeletak di situ. Tergeletak di situ. Setelah sadar, si teman aku tuh jadi orang linglung. Dia nggak tahu si dirinya siapa. Halo Sobat OTM, balik lagi di obrolan tengah malam. Semakin malam, makin seram. Di season 1 ini, gue akan selalu menghadirkan beberapa narasumber yang memiliki cerita pengalamannya yang bener-bener epic banget nih. Dan kali ini gue sudah kedatangan nih seorang narasumber yang memiliki cerita ketika ia ekspedisi mengantarkan barang dari Bogor menuju ke daerah Jawa Tengah, tepatnya itu di kota Semarang. Narasumber gue ini sempat mengalami kejadian yang bener-bener tragis nih, sampai temannya ini menjadi korban di dalam perjalanan ini. Mau tahu seperti apa ceritanya? Langsung aja gue sapa narasumbernya pada malam kali ini. Selamat malam, Kang Fuji. Selamat malam, Bang Nardi. Apa kabar nih, Kang Fuji? Alhamdulillah sehat. Oke, Kang. Pada malam kali ini kan akan membagikan sebuah kisahnya nih tentang pengantaran logistik atau barang nih. Ya, betul. Ke daerah Jawa Tengah. Di daerah Jawa Tengah. Tepatnya di Semarang. Ya. Nah, ini kejadian di tahun berapa? Ini kejadiannya tahun 2012, Bang. Di tahun 2012? 2012, ya. Wah, ini parah sih nih. Sampai temennya Kang Fuji ini menjadi korban ya? Ya, betul. Pada saat itu? Pada saat itu. Wah, ini banyak banget kejadian-kejadian sewaktu di Alas Roban nih tepatnya nih. Betul. Dan gue juga baru tahu nih, ternyata di Alas Roban ini tepatnya itu memiliki sejarah yang benar-benar luar biasa nih. Oke, Kang Fuji, ditahan dulu nih untuk ceritanya nih. Siap. Nah, buat kalian semua nih yang penasaran pada video kali ini, kalian bisa tonton dan simak sampai habis. Dan buat kalian juga nih yang ingin menjadi narasumber, kalian bisa langsung WhatsApp ke nomor yang ada di bawah sini. Jangan lupa kunjungi media sosial kita. Nanti semuanya gue taruh di deskripsi. Kang Fuji sudah siap? Siap. Obrolan tengah malam? Kita mulai. Dulu sekitar tahun 2012 gue pernah bekerja di suatu PT sebagai driver, yaitu pengiriman barang. Daerah mana? Ini PT ini masih berada di daerah Bogor. Cuman gue bekerja sebagai bagian pengiriman barang. Emang jujur sih, ketika itu gue masih kalau dibilang gue sebagai driver. Cuman driver bukan antar kota, cuman wilayah dalam kota aja. Oke, ini baru awal-awalnya. Awal-awal kerja gue cuman pengiriman di wilayah kota aja ya. Jadi wilayah Bogor. Jadi paling jauh tuh cuman Sukabumi. Nah, ada yang juga driver yang khusus untuk ke wilayah luar kota. Misalkan ke arah Jawa ataupun ke Sumatera gitu kan. Nah, gue punya senior namanya Mang Yusuf. Nah, jadi dia itu biasa mengirim barang-barang ke wilayah yang ada di luar kota. Oke. Nah, kebetulan dia dapat
order atau dapat tugas untuk mengirim barang dari perusahaan gua ke wilayah daerah Jawa, tepatnya daerah Jawa Tengah. Nah, kebetulan gini bang, connect dia tuh lagi nggak masuk dikarenakan sakit. Nah, jadi dia nggak ada temen nih untuk ngirim barang ke daerah Jawa Tengah itu, nggak ada temen. Nah, dia minta tolong sama aku bang untuk nemenin. Karena kan kalau keluar kota kan biasanya suka gantian ya bawa kendaraannya kan. Nah, dia minta tolong sama aku nih. Nah, di situ aku nggak ngeiyahin awalnya. Karena harus izin dulu kan, kalau kecuali di ACC sama pimpinan. Oke. Nah, kata Mang Yusuf itu gini, udah Ji, gini, nanti saya pengajuan ngajak kamu untuk bawa barang. Karena gini, kalau sendiri itu gua gimana ya, kalau dibilang jenuh, kata dia, nggak ada teman ngobrol juga, apalagi kita akan lewat jalur arah Soban, kata dia tuh. Kataku, mau jalur arah Soban? Iya, kita kan ngejar cepet Ji, katanya. Kata aku bilang gini, berarti kita jalur Pantura dong. Iya, jalur Pantura, katanya. Pokoknya lu ikut aja, katanya. Yaudah, akhirnya terserah lah, yang penting gue dapet izin dulu dari perusahaan. Kebetulan perusahaan ACC, oke, gue berangkat. Nah, ini gue cerita ya, ini gue berangkat itu dari Bogor. Ini sekitar jam 4 subuh. Jam 4 subuh, jadi kita berangkat dari gudang. Dari gudang, berangkat. Nah, selama awal perjalanan, di jalan, ya hepan-hepan aja, santai bang. Karena perjalanan inilah ya, perjalanan siang kan nggak ada hal yang aneh lah, biasa aja gitu. Biasa aja. Cuman ya karena keterlambatan waktu dikarenakan macet. Jadi kita agak lambat lah. Kenapa? Karena kan kendaraan mobil yang kita bawa kan mobil golongan 3. Jadi agak gede gitu. Mobil boxnya masuknya ke di tol tuh golongan 3 lah. Jadi singkat cerita, kita memasukilah wilayah Alas Roban itu sekitar jam 8 malam. Kita baru mau memasuki nih, baru mau memasuki wilayah hutan Alas Roban. Yang aku ingat jadi di situ tuh ada jalur ya. Kalau mobil-mobil kecil tuh jalurnya ke atas. Nah, kalau mobil besar jalurnya ke bawah tuh. Yang aku ingat pada saat itu ya. Nah, kata aku ngomong gini nih di mobil tuh, Mang, bete kenapa ini orang tok rame, kata aku tuh. Ya awal-awal kata dia, liatin aja ntar di depan, katanya sepi, kata dia tuh gitu kan. Oke lah, awal-awal memang bang nggak ada hal-hal yang gimana ya, yang ganjil, nggak ada. Kita relax aja gitu sambil ngobrolin pekerjaan nih sama Mang Yusuf ini, ngobrolin pekerjaan. Nah, hingga kita tuh ketemu 4 belokan, Mang Yusuf berhenti. Kita berdua lihat warung. Lihat warung. Ada di samping kiri jalan. Lihat warung. Jadi gini, ini kan jalan raya nih. Kiri kanan pohon gede kan. Pohon gede. Nah, jadi warung tuh ada di dalam. Jadi bukan di pinggir jalan banget. Jadi ada pelataran. Nah, kita mobil Mang Yusuf berhenti. Ji, ngopi dulu yuk. Mata agak ngantuk, katanya. Kita istirahat dulu lah. Nah, udah gitu, ya udah. Ayo, kata aku tuh. Tuh warung tuh. Nah, kita berdua ngeliat warung. Yang kita lihat gitu warung. Kita mikirnya juga mungkin ini warung tempat istirahatnya supir-supir gitu. Cuman jadi posisinya nggak di pinggir jalan, tapi ada pelataran. Jadi di dalam gini. Nah, kita berhenti. Nah, pas kita turun dari mobil, banyak nih mobil-mobil yang pada ngelaksonin. Mobil-mobil lain lah gitu, mobil-mobil besar gitu yang pada ngelaksonin. Ya kita gini aja, say halo aja gitu, nggak mikir macem-macem gitu. Nah, kita jalan lah ke pelataran itu menuju warung itu. Nah, di warung itu biasalah kita permisi dulu kan ya bang ya, permisi. Yang jaganya tuh ada ibu-ibu setengah baya sama wanita muda lah. Kalau dibilang masih gadis mungkin ya. Nah, cuman aku lihat posisinya kalau yang si wanita yang agak muda itu lagi ngegoreng. Posisinya ngebelakangin kita lagi ngegoreng. Nah, si ibunya biasa lagi duduk lah di depan warung itu. Kita kan biasalah, Bu, kopi Bu, katanya. Nah, si ibu itu ngejawab yang punya warung itu, cuman dengan bahasanya yang datar bang. Kalau
nggak ada senyumnya, nggak ada apa, cuma gini aja. Kopi apa? Kopi hitam bu. Udah gitu, cuman ngangguk doang, masuk ke dalam warung. Jadi pergerakannya tuh tau nggak seperti kayak agak patah-patah nggak? Tau nggak bang? Seperti robot gitu. Cara jalannya itu, tapi di situ kita nggak mikir hal-hal yang aneh pokoknya. Di situ gua makanin bang, kan di situ ada goreng pisang, macem-macem lah gitu ya. Nah gua sambil nunggu kopi nih, sambil ngerokok ngobrol aja gitu. Nah di sini pada saat gua lagi ngobrol nih sama Mang Yusuf, gua nyium bau anyir. Bau anyir. Nah gua ngendus kan. Gua gini, kok bau anyir ya? Ada tuh. Kata Mang Yusuf, bau anyir apaan? Mamang nyium bau anyir gak? Enggak itu penciuman kamu aja kali, kata Mang Yusuf lagi kurang baik. Enggak Mang, bener, sumpah gue nyium bau anyir Mang. Nah enggak kata dia tuh, tapi ya udahlah gitu. Nah jasa lagi nih kita ngobrol lagi sama Mang Yusuf, ngobrol panjang lebar lah ya, panjang lebar hingga tuh datang tuh si ibu itu tuh yang punya warung itu, nganterin kopi kan ya. Cuman nganterin doang bang, cuman gelagatnya tuh kayak kaku gitu ya, kayak yang gimana ya, datar aja gitu. Aku cuma nyimpen makasih bu gitu, nggak dijawab, nggak apa, balik lagi aja ke dalam warung gitu kan ya, duduk aja. Pak, yang gue perhatiin tuh si ibu warung itu tuh pandangannya kayak yang kosong, duduk aja kayak gini itu aja. Nah udah gitu ya biasalah. Nah pada saat gue mau minum itu kopi itu bang, rasanya astagfirullahaladzim ya, gue muntahin lagi. Jadi gini, ke gue minum kopi nih, langsung gue. Jadi yang gue rasa itu bau anyir. Terus airnya tuh kayak tercium bau bangke, tuh enggak? Bau banget. Sampai kata Mang Yusuf gini, kenapa Ji? Ini kopi atau apaan sih Mang? Kok rasanya kayak bau bangke amat ini? Terus anyir juga. Seriusan kata. Dicium lah sama Mang Yusuf. Langsung Mang Yusuf juga kayak mau muntah ya, baru nyium juga udah kayak mau muntah ya. Oh ya, pada saat Mang Yusuf lagi mau muntah, gue ngelihat ke arah si anak gadisnya si ibu yang lagi ngegoreng, yang lagi ngebelakangin gue bang. Itu kepalanya muter bang ke belakang, wajahnya tuh hancur banget. Jadi gini, dia ngegoreng, si kepalanya muter, kepalanya tuh muter, itu hancur banget. Di situ kan gue teriak ya, astagfirullahaladzim, kan gue teriak. Mang Yusuf, kenapa Ji? Mang. Nah, jadi pas Mang Yusuf ngelihat juga itu perubahannya si wanita yang lagi muda yang lagi goreng dengan kepalanya ngebalik, itu kita lihat wajahnya tuh hancur. Sama juga si ibunya pun yang kita lihat tuh kepalanya tuh si lehernya kayak yang patah, si lehernya, dengan lidahnya agak menjulur sedikit keluar, bola matanya nggak ada satu. Lagi duduk itu, di situ gua lari sama Mang Yusuf itu lari ke arah mobil lari. Pas kita nyampe mobil itu kita lihat ke belakang, lihat ke arah warung lagi. Warung yang kita lihat tadinya terang, banyak makanan apa gitu, itu menjadi bangunan warung tapi udah hancur dan posisinya tuh gelap. Tapi pas lu nyampe warung itu, maksudnya ada pelanggan lain nggak? Nggak ada. Cuma lu doang? Iya, cuman berdua. Nah, kan di situ kita panik kan. Ketika panik itu kita mau masuk lagi ke dalam mobil. Cuman yang anehnya nggak bisa terbuka tuh pintu mobil. Nggak bisa dibuka. Nggak bisa dibuka lah, pintu mobil itu nggak bisa dibuka. Sampai, Mang, bukain pintu. Tar dulu, ini juga susah kan. Saya juga. Nah, gue pada saat lagi panik itu, gue ngedengar suara wanita tuh di belakang gue ngomongnya pakai bahasa Jawa. Cuman gue ngerti, dia bilang tuh gini, Mas, tolongin saya. Minta tolong. Mas, tolongin saya, tolongin kami, katanya seperti gitu. Nah, terus gue ngelihat lagi ke arah warungnya, itu dua sosok itu seperti jalan mendekat ke arah kita. Muncul lagi nih? Iya,
Jadi ngelayang, cuman gini nih. Ini posisi mobil nih, gue lagi panik sama Mang Yusuf ngebuka pintu mobil nggak bisa-bisa. Ini gini, kayak nyamperin gini. Makin panik di situ gue, makin panik. Mang cepetan Mang, itu Mang nyamperin. Gue kan panik gitu ya, panik. Nah, cuman ada untungnya tuh gini, ketika pada saat panik ada mobil dari belakang kita ngelaksonin dia, nah langsung berhenti di depan mobil kita, mobil besar juga. Keluarlah tuh 2 orang tuh. Mas, kenapa Mas? Nah, pas gue lihat lagi ke arah belakang, 2 sosok itu udah nggak ada. Nah, kita cerita kan, Mas lagi ngapain di sini? Nah, kita cerita masih driver sama si kenek mobil yang berhenti di depan kita kan. Gini Mas, tadi kita ngopi di situ, tiba-tiba si penjaganya langsung berubah. Nah, si driver yang mobil yang nyamperin kita itu bilang, jadi memang ada warung di sini. Tepatnya katanya bukan di area sini. Maksudnya bukan di area pelataran. Oke. Cuman posisinya pas ada di tempat parkir kita mobil. Nah, itu ada kecelakaan. Jadi ada truk oleng nubruk itu warung hingga pemilik warung sama anaknya meninggal. Nah, terus yang di belakang itu warung siapa Mas? Kan gua nunjuk gitu kan. Sambil pas gua ngeliat ke belakang, pas gua lihat lagi ke belakang bangunan yang gelap itu tiba-tiba berubah menjadi rumpun bambu. Bukan warung lagi, rumpun bambu. Jadi yang posisi warung aslinya itu tepat di mana mobil gua parkir. Aslinya Di situ. Nah, akhirnya yaudah Mas mau tujuan kemana? Ya supir gue bilang, kita mau ngirim barang ke daerah Jawa Tengah. Yaudah kita mau bareng-bareng aja gimana? Biar rombongan. Gak apa-apa Mas, kita kalau Mas mau duluan silahkan, nanti kita ngikutin di belakang. Nah, dan alhamdulillahnya pintu mobil itu bisa kebuka ya Bang. Ya, kita di situ dalam mobil udah agak sedikit tenang lah, karena ada teman juga di depan kita kan. Kita istighfar dulu, terus kita minum air putih lah. Terus nyoba starter mobil, alhamdulillah bisa. Ya udah, kita lanjutin perjalanan. Cuman mobil yang di depan kita udah duluan. Nah, oke lah Bang. Sekarang gini, biarpun duluan, tapi mungkin kalau jaraknya nggak jauh masih kelihatan buntutnya kan. Iya. Tapi pas kita maju, mobil yang berhenti di depan kita udah nggak ada, nggak kelihatan. Lah, saya nanya Mang Yusuf, kok mobil yang depan kita mana? Masa sih udah ngacir aja, nggak kelihatan buntutnya sama sekali? Nggak tahu Ji, katanya. Ya udahlah. Pokoknya lanjutin perjalanan. Sampai di mobil pun sampai bilang gini, amit-amit Bang, gak mau lagi saya ketemu yang kayak gini. Maksudnya sosok yang seperti ini gak mau lagi sampai kejadian seperti ini. Ya Mamang juga baru pertama kali Ji ngalamin seperti ini, kata si Mang Yusuf tuh gitu kan. Aduh amit-amit deh jabang bayi, gak mau lagi ya aku ngalamin seperti ini. Nah, oke. Nah, singkat cerita, tiba-tiba di perjalanan tuh masih di daerah Alas ya. Ada kemacetan. Macet. Lah kok macet tumben-tumbenan, kata si Mang Yusuf ya. Nah kan kalau aku kan nggak begitu tahu jalur situ karena baru pertama kali kan. Nah iya Mang, macet ada apaan ya? Nggak tahu tuh macet sampai yang aku lihat supir-supir pada keluar mobil semua. Nah si Mang Yusuf sama aku keluar lah, matiin mesin. Tadinya niatnya kita mau nanya, ini macet di depan ada apa? Maksudnya kita turun berdua tuh. Terus luar tuh rame banget, banyak orang. Kita mau nanya ada kemacetan, kecelakaan kah ataupun apa, kok macet kan gitu. Nah, baru kita turun Bang dari mobil, yang tadi kita lihat di dalam mobil itu posisi jalan raya tuh macet, itu nggak ada kemacetan Bang. Hilang semua. Dan yang anehnya itu kabut Bang, tebal banget. Yang kita lihat banyak orang pada saat masih di dalam mobil ya, mobil-mobil depan kita. Kita turun dari mobil, nggak ada satupun mobil, nggak ada satupun orang juga yang di pinggir jalan.
Di situ kan kita kaget ya, maksud ini apa lagi ya? Nggak tahu Ji, nggak ngerti, nggak paham, kata Mang Usup tuh. Aduh, yaudah naik lagi. Nah, pada saat kita mau naik lagi ke dalam mobil, ada kakek-kakek. Dia pakai baju pangsi warna hitam. Nah, diudang kan. Nah, bawa tongkat, nanya ke kita berdua. Nanya tuh gini, kalian mau pada kemana? Nah, Mang Usup dijawab, mau ngirim barang ke daerah Jawa Tengah. Tadi kita lihat keramaian, terus jalan macet. Kenapa pas kita turun dari mobil jadi sepi gini gitu kan? Jadi nggak ada kemacetan, terus orang-orang juga nggak ada. Nah, si kakek itu bilang gini, kalian mending balik pulang lagi, jangan ngelanjutin perjalanan. Kalau misalkan kalian nekat lanjutin perjalanan, akan ada sesuatu dan saya nggak akan tanggung jawab gitu. Saya cuma ngasih tahu dari sekarang, mending kalian balik lagi. Ya kita kan nggak bisa Bang balik lagi, pemikirannya dari awal. Kalau kita balik lagi ke Bogor, kita dimarahin lah. Terus barang yang harusnya nyampe kan udah ditungguin kan di sana kan. Iya. Nggak bisa kata Mang Usup, kita soalnya ini udah ditunggu barangnya, ya terserah kalian, kalau kalian mau lanjut ya terserah. Cuman kalau ada apa-apa kakek satu udah ngasih tahu dan kakek nggak mau tanggung jawab. Nah, ya udahlah kita, ya makasih minta doanya aja, saya bilang gitu kan, minta doanya aja masuk lagi dalam mobil, lanjut perjalanan Bang. Lanjut lagi perjalanan, cuman pada saat kita lanjut perjalanan itu situasi kabut ya, ada kabut. Jadi jalanan tuh tertutup kabut lah. Nah, di situ Mang Usup seperti yang pucat wajahnya Bang. Aku tanya kan, Mang, kenapa Bang? Kok pucat amat sih, kayak tegang amat? Dia bilang gini, Ji, perasaan saya jalur lintas Alas Toban sini udah sering, tapi kok saya nggak hafal. Jalan yang kita lalu itu saya nggak kenal, kata dia tuh. Lah gimana ceritanya nggak kenal sama jalan yang kita laluin? Apalagi saya Mang, saya kan baru ini juga. Ya bismillah aja deh. Nah sampai gini Bang, tiba-tiba kita tuh ketemu suatu perkampungan. Mang Usup juga aneh. Perasaan nggak ada perkampungan loh, kata Mang Usup tuh. Ya saya kan diem aja kan ya. Perasaan nggak ada Ji perkampungan Ji. Kok kita ngelewatin perkampungan ya, katanya. Lah nggak tahu Bang, kata aku tuh. Jadi gini Bang, kita jalan nih, itu kiri kanan tuh banyak rumah-rumah dan banyak orang yang beraktivitas. Ini kan kita belum keluar dari hutan Alas Toban, kata dia tuh. Ya saya nggak ngerti Mang Usup, kata aku tuh gitu kan. Udahlah kita gas terus aja mudah-mudahan kita ketemu jalannya. Ya udah Bang, Mamang yang tahu jalan kan, kata gua gitu kan. Lanjut tuh Bang terus. Nah tiba-tiba kita masih ngelewatin rumah-rumah kampung lah Bang. Rumah-rumah warga, seperti rumah-rumah warga gitu, dan banyak orang. Area di luar itu tuh banyak orang banget. Tiba-tiba ini ada kendala di mobil. Tiba-tiba mobil mogok. Mobil kita mogok Bang. Tiba-tiba berhenti. Nah kita ngipir ke pinggir kan. Kenapa Mang Usup? Aduh, mobil segala mogok lagi. Coba di starter lagi nggak nyala-nyala. Aduh gimana nih? Nah kita turun dan Mang Usup turun kan, mau ngecek mesin kan. Terus nyoba starter lagi, nggak bisa, masih nggak bisa. Nah ngubungin gudang yang ada di Jawa Tengah, kita nggak dapat sinyal. Mau ngubungin di Bogor juga kan kita nggak ada sinyalnya. Bahwa maksudnya kita mogok inilah di hutan Alas Toban. Nah kebetulan yang gua nggak takutnya tuh gini Bang, karena kita berhenti, mobil kita mogok tuh di area yang banyak penduduk. Pada saat itu ya, pada saat mobil gua mogok kan. Nah gua ini
Mang, coba bentar saya minta tolong sama penduduk sini, siapa tahu ada yang paham, ada yang ngerti lah, minta tolong dulu. Ini namanya, ini daerah apa, kampung apa gitu, maksudnya biar kita cari sinyal, ngabarin posisi mobil kita mogok ada di wilayah sini gitu kan. Tadinya gue bermaksud tuh gitu. Nah, gue samperin kan, maksudnya gue, Pak, maaf, mobil saya mogok Pak, kalau boleh tahu, saya mau nanya. Ini kita ada di daerah mana? Kita mau ngehubungin kantor kalau mobil kita tuh mogok. Itu sekian banyak orang yang gua tanya, gak ada satupun yang jawab. Lah, gak dijawab gua pertanyaan gua. Gak ada yang jawab sama sekali. Terus gua lari lagi, maksudnya nyamperin lagi orang-orang yang lain ya. Sampai ibu-ibu di situ, ada anak, cuman ngeliatin gua gini doang, ngeliatin gini senyum aja. Nggak jawab, cuman senyum, ngeliatin gue cuman senyum aja. Kata gue tuh ini, gue di situ aneh kan ya, aneh banget ya. Maksudnya dalam hal gini loh, gue ngomong udah ke sana ke sini tapi nggak ada yang jawab, cuman mereka cuman natap gue sambil tersenyum doang gitu. Nah, udah gue balik lagi ke mobil lah, gue balik lagi ke mobil. Nah, gue balik lagi ke mobil nih, pas gue balik lagi ke mobil, si Mang Usup itu udah nggak ada bang. Inilah gue makin panik kan, gue cari-cari Mang Usup kemana, gue panggil-panggil kan. Nah, gue panggil-panggil nggak ada, masih Mang Usup udah hilang aja, nggak ada di dalam mobil. Di area mobil nggak ada pokoknya. Panik kan gue di situ, mana keadaan malam, gue mau ngubungin sinyal nggak ada. Nah, gue di situ nekat, gue nyari sinyal bang, gue nyari sinyal. Kebetulan di mobil ada senter, gue keluar dari area jalan kaki, gue nekat itu, gue pakai senter, gue jalan, nyelusuri jalan gede lah, jalan mobil. Nah anehnya itu gue nggak ketemu mobil, nggak ketemu motor yang ngelintas, nggak sama sekali. Itu yang pada saat gue jalan itu keadaan tuh bener-bener sunyi, nggak kedenger juga suara binatang malam, nggak kedenger juga. Tapi di situ gue nekat sambil berdoa, gue jalan kaki, mudah-mudahan di depan gue dapet jaringan, dapet sinyal. Nah, oke, gue susurin tuh jalan. Nah, yang anehnya bang, yang awalnya itu jalan besar, yang jalan mobil, itu berubah menjadi jalan setapak. Makin lama gua nyelusurin jalan itu berubah jadi jalan setapak. Yang di kanan kirinya itu pohon-pohon besar. Pohon-pohon besar itu. Di situ ada rasa keraguan gua untuk masuk ke dalam jalan setapak itu ya. Gua masuk ke dalam nyelusuri jalan setapak. Tapi gua juga harus dapat. Tadinya ya gue mikir gue harus dapat jaringan nih untuk ngehubungin orang kantor sama area gudang yang ada di Jawa Tengah itu kan. Di situ gue nekat, gue jalan, masuki jalan setapak, gue selusuri itu jalan sampai mana gue, Bismillah gue jalan. Nah di situ gue ketemu rumah. Nah gue dipanggil kayak gimana, kayak pasangan suami istri lah ya, manggil gue gitu. Gue samperin, Pak, Bu, mohon maaf, ngelihat teman saya enggak? Gue bilang ciri-cirinya seperti ini gue bilang. Emang adik dari mana? Saya dari Bogor, saya mengirim barang Bu ke daerah Jawa Tengah, cuman di dekat perkampungan di sana itu mobil kita tiba-tiba mogok. Nah sinyal juga handphone saya nggak dapat jaringan. Nah saya tadinya minta tolong warga setempat untuk mau menanyain posisi kita tuh sekarang ada di daerah mana, di kampung apa gitu, mau minta bantuan sama orang kantor Bu, dan juga saya mau cari jaringan sinyal. Cuman pas saya balik lagi ke mobil, teman saya udah nggak ada. Nah, udah gitu gini bang. Nah si bapak-bapak sama ibu-ibu itu tuh ngarahin gua jalan.
ngarahin gua jalan. Sekarang gini dek, adek jalan, gue ditunjuk, gue suruh jalan ke arah kanan, jalur kanan. Ntar di depan sana ada pertigaan, adek ambil jalan yang ke kanan ya. Adek ikutin aja terus. Nanti di situ adek bakal ketemu jalan besar. Nah, yaudahlah, akhirnya di situ gue pamit lah sama si bapak ibu di situ ya. Gue ngikutin jalan yang dimana ditunjukin sama mereka kan. Gue ikutin. Itu keadaan gelap banget bang. Udah gelap banget lah. Gue ikutin terus aja jalan lah. Gue ketemu pertigaan. Wah, gue katanya disuruh ambil jalur kanan. Oke, gue ambil jalur kanan. Ambil gue jalur kanan tuh. Pokoknya rasa capek kayaknya udah nggak ada deh pada saat itu ya. Nah, pada saat gue susurin jalur yang ke kanan terus gue mentok-mentok keluar jalan raya bang. Jadi bener-bener jalan raya yang beneran. Sampai kaget pas gue keluar dari hutan itu. Jadi di situ ada warungnya, warung pinggir jalan. Banyak lah mau yang di situ ya, supir-supir juga gitu. Ngelihat center, mungkin mereka dari arah warung tuh ngelihat ada cahaya mungkin dari arah hutan gitu. Itu gue lagi jalan gitu. Wah, itu kok jalan raya gue. Nah, gue pada disamperin. Nah, disamperin sama mereka. Kamu dari mana? Kok kamu bisa keluar dari hutan katanya. Di situ gue mau cerita, cuman masih narik napas kan. Nah, gue disuruh duduk dulu lah. Dikasih air, gue minum dulu. Dan gue ceritain dari awal perjalanan gue ceritain lah. Nah, teman saya juga nggak ada pak, hilang. Di situ gue kan dapat sinyal kan. Nah, gue hubungin dulu kantor awal. Gue hubungi kantor. Gue hubungin juga gudang yang di daerah Jawa Tengah itu. Nah, kebetulan yang datang ngebantu gue tuh orang-orang yang dari Jawa Tengah, karena jaraknya nggak terlalu jauh, deket kan. Nah si ibu warung tuh bilang gini, cerita melegenda lah di dalam alas itu lah, diceritain lah gitu. Nah yang gue pusingin ini teman gue yang hilang itu bang, si Mang Yusuf itu. Nah akhirnya setelah menjelang pagi itu kita adain pencarian. Itu pun sempat dibantu sama aparat setempat ya. Ada Babinsa juga, Babinmas waktu itu ikut bantu untuk masuk ke dalam hutan. Nah, gua ditanya, masih inget nggak jalannya? Masih, kata saya tuh masih inget. Nah, kita masuk di mana pada saat gua keluar dari hutan itu. Nah, gua masuk ramean tuh, banyak kan masuk. Nah, ketemu gua pertigaan. Nah, kata gua tuh belok ke kiri, Pak. Nah, di situ saya ada ketemu rumah, ada pasangan suami istri di situ. Saya dikasih jalan ke sini tuh, keluar dari hutan ini sama pasangan suami istri. Nah, yaudah ayo kita jalan terus bang. Nah, pada saat jalan terus tuh rumah yang tadi malam gue lihat yang ada pasangan suami istri itu nggak ada, nggak ketemu. Terus itu apa? Kayak pelataran hutan aja, kosong aja gitu, nggak ada rumah sama sekali. Nah, hingga ini ada hal yang aneh ya. Mobil kita, bang, ada di tengah-tengah hutan. Bukan di jalan raya posisi mobilnya. Jadi mobil kita itu diapit sama pohon-pohon. Kiri kanan ini pohon. Cuman ada space segini doang, ibaratnya space buat mobil doang. Kalau dibilang ibaratnya karena udah benar-benar mobil kita tuh berada di kalau itu tuh nggak salah pohon jati ya, tengah-tengah pohon jati itu kalau nggak salah ya, pohon jati. Pokoknya mobil kita tuh diapit sama pohon-pohon jati, terperangkap lah kalau kasarnya, berada posisinya di situ, terperangkap di situ. Nah, gua kan di situ makin aneh bang, makin aneh. Malam pak, saya jelasin semua. Kita tuh ini tuh yang kita lalui itu jalan raya, jalanan biasa gitu. Cuman kanan kiri gue jelasin itu di situ tuh banyak banget rumah-rumah warga dan banyak orang juga. Gue udah jelasin bang seperti itu. Akhirnya ya udah sekarang intinya kita cari teman kamu. Nah kita cari bang,
itu menjelang maghrib baru ketemu teman aku. Jadi di situ tuh ada hutan bambu, cuman hutan bambunya itu jadi gini bang, tau nggak? Oke, lorong Seperti gitu. lorong, Iya. seperti lorong. Ketemu sudah tergeletak di situ, tergeletak di situ. Nah akhirnya kita bawa, alhamdulillah ketemu, kita bawa, kita amanin. Nah setelah sadar si teman aku tuh jadi orang linglung. Dia nggak tahu sih dirinya siapa, namanya siapa, dia nggak sadar. Jadi dia nggak mengenali dirinya sendiri. Ke aku juga nggak kenal. Bahkan ke istri sama ke anaknya juga nggak kenal. Nggak kenal. Jadi itu tuh hilangnya kita tuh sebenarnya bang di daerah situ bukan 24 jam, tapi udah hampir seminggu. Jadi pihak yang di Gudang Jawa Tengah ngehubungi Bogor, tuh kok ini udah seminggu lebih ini nggak nyampe-nyampe barang. Cuman ngehubungin aku, ngehubungin Kang Yusuf, nggak aktif-aktif nomornya. Jadi sebenarnya aku tuh udah 1 minggu lebih di situ, di area yang tempat mobil kita ini. Nah, Kang Yusuf itu sampai sekarang itu, maaf ya, kalau dibilang ya udah seperti orang gila lah. Udah seperti orang stres, iya. Udah nggak inget dirinya siapa. Pokoknya udah hilang ingatan. Udah hilang ingatan sampai sekarang. Sampai sekarang. Tapi gue masih sih suka kadang-kadang nengokin dia. Tapi akhirnya barangnya diantar nggak? Ya gimana, evakuasi mobilnya juga susah. Itu evakuasi mobil itu sampai ngebongkar dulu ininya, kontainernya. Maksudnya boxnya itu. Terus lu pulangnya sama siapa? Balik lagi gini sama dari kantor nyusulin. Oh, dari pihak kantor yang Nah, Bogor nyusulin nih. gua. Nyusul, semua nyusul. Cuman yang datang lebih dulu yang dari gudang yang dari Jawa Tengah ini. Heeh. Soalnya dia lebih dekat. Lebih dekat gitu. Lebih dekat. Hingga sampai saat ini si Mang Yusuf itu enggak kenal dengan dirinya, kelakuannya seperti anak kecil. Ya gitu aja sih, Bang. Terus sekarang di mana? Ya, Di mana dia posisi? Kang Yusuf ini sekarang di mana? di rumahnya. Sama istri sama anaknya. Diurus, tetap diurus. Walaupun perilakunya udah seperti itu. Ya, sampai sekarang. Sampai sekarang. Jadi kayak anak kecil gitu ya, kayak anak kecil. Dan ya kadang gua juga suka sih nengokin dia. Oke. Itu ekspedisi nganter apa sih? Barang apa sih? Produk. Oh, produk. Produk. Oke. Produk apa nih maksudnya nih? Skincare lah. Banyak macam-macam sih, Bang. Jadi produknya itu brand yang ternama lah. Brand-brand yang ternama. Oh, nganter ke daerah Jawa Tengah. Iya. Jawa Tengahnya di mana sih? Nggak apa-apa nih, gue nyebutin kotanya aja nggak apa-apa ya? Iya, kotanya aja. Kotanya aja ya, itu di daerah Semarangan. Oh. Cuman gue nggak mau nyebutin PT-nya ya, Iya. sorry. Soalnya masih aktif itu. Padahal udah deket itu ya, alias sebelum Semarang itu ya. Kalau aku nyebutin ininya ntar ini. Iya. Nggak bisa ditebak sih nih. Maksudnya dari awal itu maksudnya berngiranya cuman sehari atau Iya, beberapa sehari. jam. Nggak taunya kita tuh udah 1 mingguan, Bang. Selama 1 minggu. Tapi Betul. nggak berasa selama 1 minggu. Enggak berasa banget. Dari kita berhenti di warung sampai kita lanjutin perjalanan, itu kita ngerasa biasa aja gitu, nggak ngerasa ngelewatin berhari-hari, enggak. Parah juga sih sampai, maksudnya sifatnya sama Kang Yusuf nih sampai seperti itu ya. Sampai sekarang. Iya, sampai sekarang. Tahun berapa sih itu? 2012 tadi gue nyebutin. 2012. Iya, 2012. Beliau masih ada, masih diurus sama keluarganya. Tapi ya kelakuannya gitu.
Jadi gitu. Oke. Nah, nih Kang Fuji. Iya. Ini kan sempat ada pencarian nih Betul. dari Babinsa atau mungkin warga lokal lah Nah, juga. warga lokal ya. Oke. Ngebantu. Nah, itu ada penjelasan nggak sih dari si Babinsa itu? Oh, Terkait- dari semua ya yang membantu pada saat pencarian. Nah, penjelasan mereka gini. Mereka juga kalau dibilang gini, ini bukan secara gaib ya, nggak dihubungin dulu ke arah gaib ya. Jadi secara realita. Ini gimana? Justru saya yang dapat pertanyaan-pertanyaan itu kan. Saya yang dapat pertanyaan itu dari aparat setempat sama warga. Ini gimana ceritanya sampai kamu bisa nyasar ke hutan ini? Oke. Heeh, Jarak itu jauh nggak sih dari jalan raya? lumayan bang, lumayan, jauh banget itu. Nah, aku jujur, aku bilang seperti ini ke warga, tim yang ngebantu Pak pada saat pencarian si Mang Usup ya. Jadi ya kejadian itu tuh di awalnya setelah dari kita tempat ngopi yang dimana aku ngalamin kejadian si ibu-ibunya sama anaknya berubah, langsung kita keluar dari warung itu, terus kita jalan lagi. Nah, tiba-tiba di depan itu kita ketemu kemacetan, ramai macet. Nah, gue jelasin pokoknya, udah jelasin, kita keluar, kemacetan itu nggak ada. Terus akhirnya kita lanjutin perjalanan hingga kita tuh mobil kita mogok di hutan sini. Nggak ada perkampungan itu. Nah, itu nggak ada perkampungan bang. Terus jawabannya si tim SAR atau Babinsa itu gimana? Nah, ini yang aku dengar dari salah satu tokoh di situ kan. Nah, kan di situ kan aku cerita, aku ngelihat perkampungan. Nah, si tokoh itu cuma bilang gini, untung aja kamu nggak dijadiin salah satu dari mereka, Dek, katanya. Maksudnya? Dijadiin warga situ. Namanya orang yang udah ngelihat perkampungan itu nggak akan selamat dari daerah sini, dari hutan ini. Kata si Babinsa. Salah satu tokoh. Oh. Orang inilah, orang pinter lah ya, orang yang ini. Orang bisa lah ya. Nah, itu pas setelah ketemu si Kang Yusuf ini tuh sempat dibawa nggak sih ke Ustadz atau diobatin gitu ya? Ya itu sempat ke dokter juga, bukan hanya ke orang ini bang, bukan hanya ke orang pinter, tapi dibawa juga ke dokter itu. Cuman nggak ada perubahan bang. Sama sekali. Bahkan gini, awal ya, sebelum dibawa pulang ke Jawa Barat, ke Bogor, dia kan diobatin dulu di sana. Tapi nggak ada hasil hingga keluarganya minta dibawa pulang. Nah, diobatin di si Bogor itu sama ustadz, kiai dan segala macam ya, dengan ritual-ritual seperti apa, tapi nggak ada hasilnya. Ke dokter nggak ada apa-apa. Bahkan menurut dokter juga Kang Yusuf itu normal, nggak ada gangguan jiwa sama sekali. Terus respon dari keluarga Kang Yusuf gimana? Ya tadi, ya mau gimana ya, respon dari keluarganya beliau itu mereka udah berusaha, bahkan pihak kantor juga untuk biaya kesembuhan Kang Yusuf tuh ngeluarin tanggung jawab kan, tapi gimana, nggak ada hasil, ya udah mereka nerimain aja, ya mau bagaimana lagi, dikarenakan segala cara, segala usaha udah dilakuin. Cuman ini inget aku, Bang Nardi, inget omongan yang dimana omongan itu agak sedikit, tadinya aku nggak terlalu notice ya, nggak terlalu percaya lah. Jadi Mang Yusuf itu ininya udah dibawa sama penghuni yang ada di sana. Oke. Nah, Kang Fuji, yang ketika Kang Fuji ini keluar dari hutan itu, kan ditolong sama penjaga warung atau yang ada di situ lah. Yang ada di situ ya. Dan menjelaskan tentang sejarah dari tempat tersebut ya. Si Alas Roban ini. Itu si ibu itu atau orang tua itu menjelaskan apa sih?
Ya itu yang tadi aku bilang sih Bang ya. Jadi di situ memang sih terkenal dengan adanya perkampungan gaib. Di Alas Roban ini. Adanya perkampungan gaib yang dimana katanya kalau orang udah masuk atau kesasar di situ nggak akan pernah bisa kembali lagi gitu. Bahaya juga ya. Nah, makanya Tahu. mereka juga kaget pas ngelihat aku keluar dari hutan gitu. Iya. Oke nih Kang Fuji, terima kasih nih sekali lagi nih sudah hadir dan mau membagikan sebuah kisahnya nih waktu kerja di salah satu tempat logistik nih. Ya, logistik. Oke, yang ada di Bogor nih. Kang, sebelum mengakhiri cerita punya pesan-pesan nggak nih buat teman-teman semua yang ada di rumah? Oke, jadi sebelum kita mau melaksanakan sesuatu ya, ataupun mau melakukan perjalanan, entah itu tugas dari tempat kerja ataupun kita mau berpergian kemana aja, intinya kita harus didasarkan dengan doa lah ya. Satu, kita harus Bismillah dulu. Kita mungkin untuk agama Muslim, untuk kita biasalah kita baca Bismillah dan bacaan doa selamat lah ya. Mungkin juga buat teman-teman yang non Muslim juga berdoa menurut kepercayaannya masing-masing aja gitu. Oke, Kang Fuji sekali lagi terima kasih nih sudah mau membagikan sebuah kisahnya nih. Siap. Oke, mungkin itu aja untuk video kali ini. Gua Nari pamit undur diri, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi